Kepala Desa Sumberjo, Kecamatan Wawaikarya, Kabupaten Lampung Timur, Kadri nekat mengangkat keponakannya Edi Kurniawan sebagai perangkat desa yang dipimpinnya sejak 2017 lalu. Meski saat pengangkatannya itu Edi terlibat dalam kepengurusan Partai Amanat Nasional PAN sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Daerah DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Lampung Timur. Dalam SK yang ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2017 di Sukadana disebutkan bahwa Edi Kurniawan ditunjuk sebagai Ketua Cabang Partai Amanat Nasional untuk Kecamatan Wawaikarya periode 2015-2020. Saat dikonfirmasi di rumahnya, Edi Kurniawan di Sabtu 5 Desember 2020 tidak menampik hal tersebut. Dia mengatakan belum memiliki SK pengunduran diri secara tertulis dari Partai Amanat Nasional. Namun menurut Edi sudah menyampaikan kepada Muljoko selaku pimpinan Partai PAN Lampung Timur bahwa dia sudah tidak aktif lagi. Secara tertulis belum ada SK pengunduran diri yang menyatakan sudah tidak tergabung di partai. Tapi kalau secara lisan sudah, ujarnya. Diketahui sesuai Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa selain kepala desa, perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis juga dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Kadri sendiri selaku Kepala Desa Sumberjo, Kecamatan Wawaikarya, Kabupaten Lampung Timur, saat dikonfirmasi di rumahnya Sabtu 5 Desember 2020 mengakui bahwa Edi Kurniawan adalah keponakannya dan sudah menjadi perangkat desa sejak 2017 sebagai KAUR pemerintahan dan sejak 2019 diangkat menjadi Sekretaris Desa Sumberjo. Firdaus Lantonis TV melaporkan dari Wawaikarya, Kabupaten Lampung Timur. Pak Edi Kurniawan sebagai caleg, Pak. PNS Sumberjo. PNS bukan, Pak? Bukan ya. Pak Edi menjadi PNS, menjadi sekdes pada tahun 2019. Artinya sudah 1 tahun berjalan ya kurang lebihnya ya. Iya. Pak Edi pernah terlibat di partai. Nah, Partai di apa 2017. Partai apa itu? Partai Amanat Nasional. Partai Amanat Nasional pada tahun 2017. 2017. SK keluarnya dari partai sudah ada, Pak? Di tahun 2017 itu. SK keluar dari partai apa SK apa maksudnya? Oh, SK keluar maksudnya mengundurkan diri. SK mengundurkan diri atau diberhentikan dari partai ada. Jadi kalau pemberhentian secara tertulis tidak. Jadi begini, pada tahun yang legislatif itu saya sudah nggak ada namanya koordinasi lagi dengan partai. Sudah tidak ada koordinasi. Iya. Bisa disebutkan maksudnya koordinasi itu seperti apa? Ya, nggak ada kabar lagi dari partai. Tidak ada kabar lagi Iya. dari partai. Nah, waktu itu dari Wawaikarya ada calon yang namanya Sofian. Yang ngurus itu Sofian semua. Yang ngurus apa itu? Yang ngurus partai PAN. Yang ngurus partai PAN Sofian. Jadi apa penunjukannya di Sofian saya kurang paham. Ya sudah lah gitu. Artinya kalau memang saya nggak ada kejelasan tuh ya sudah. Artinya nggak masalah lah saya dilepas dengan begitu tanpa ada pemberitahuan. Anda dilepas, maksudnya dilepas itu bagaimana, Pak? Ya, maksudnya saya tanpa ada koordinasi, nggak ada apa, kok ada acara biasanya ada gimana ya, acara pilihan legislatif biasanya saya selalu ada dapat koordinasi dari partai begini, ini nggak ada. Bisa saya asumsikan nggak, artinya semenjak Anda masuk tahun 2017 sampai sekarang Anda tidak bisa menunjukkan pengunduran diri, surat pengunduran diri atau pemberitahuan dari partai itu bahwasanya Anda sudah bukan bagian dari partai itu. Bisa saya asumsikan seperti itu enggak? Bisa, kalau secara tertulis bisa.
secara tertulis. Artinya gini, kalau secara tertulis saya belum ada namanya pengunduran diri. Tapi ya itu tadi, karena saya merasa mungkin partai sudah tidak membutuhkan, ya sudah. Saya juga vakum tanpa ada kabar ke partai. Oh, oke. Bisa ada tambahan. Desa Sumberjo. Pak Kadri siapa desa Sumberjo? Edi Kurniawan. Edi Kurniawan. Edi Kurniawan itu masih keluarga sama Anda atau bagaimana? Ya, itu masih keponakan. Keponakan dari Bapak ya? Ya. Itu Edi diangkat sebagai sekretaris tahun berapa? Edi diangkat jadi sekdes itu kalau nggak salah tahun 2019. Tahun 2019? Ya, 2019. Itu setelah Antok di kecamatan baru di Edi angkat sekdes. Pada waktu pengangkatan itu Anda mengatakan tidak bahwasanya keponakan sampean itu menjadi pengurus partai Partai apa? PAN. Wah, kalau itu saya nggak tahu. Kalau setahu saya pengurus PAN itu bukan Edi, bapaknya. Oh gitu. Iya. Jadi setelah mengetahui dia sebagai pengurus itu, apa tindakan-tindakan dari Anda sendiri sebagai paman dia? Ya, kalau memang ya terbukti kayak sekdes saya itu double pengurus PAN, ya harus salah satu. Harus salah satu. Salah satu yang dilepaskan. Mana yang apa? Kalau memang mau memberatkan di partai, ya monggo silahkan di sekdesnya membuat surat pemberhentian dan sebaliknya. Oke. Nah, tapi itu kan dia diangkat sejak tahun 2019, artinya hingga saat ini sudah ada 1 tahun berjalan. Ya. Nah, itu bagaimana Anda menyikapi 1 tahun berjalan yang dia sebagai pengurus partai itu? Nah, kalau sepengetahuan saya, semenjak jadi sekdes ini kan kayaknya dia nggak ini, kayak di partai kayaknya nggak seberapa ngurus. Setahu saya. Jadi, nah, dia fokus di sekdes. Jadi artinya setelah berjalan 1 tahun ini, terus Anda mengetahui Anda tidak bisa memberikan katakanlah sanksi atau semacamnya begitu. Nah, karena saya tahu kalau sekdes itu jadi pengurus PAN itu baru kemarin. Saya ditelepon anak Batu Badak namanya Usman. Saya baru tahu kalau Edi itu pengurus PAN, tadinya saya nggak tahu. Nah, makanya kemarin saya tanya Edi itu, apa benar kamu dari itu? Iya Pak D. Nah, kamu ini ya salah juga. Kalau memang seperti itu, harus kamu membuat permohonan pengunduran diri. Nah, pilih mana yang kamu ini, kata si Edi kemarin kan katanya sudah buat pengunduran diri. Kapan katanya? Nah, katanya kemarin, setelah tak tanya kemarin itu sudah buat pernyataan pengunduran diri. Gitu. Nah, ke masalah kenyataannya kan kami nggak tahu. Bahasa ponakan saya kan seperti itu. Itu kalau dari undang-undang desa itu bagaimana sih Pak? Ada nggak sih ayat atau pasal yang berbunyi bahwasanya perangkat desa dilarang sebagai pengurus partai maupun terlibat aktif dalam partai politik? Ada. Ada undang nomor berapa ya? Itu kalau undang-undang itu saya lupa nomornya. Yang jelas saya sudah pernah baca ada. Sudah pernah baca ada. Ya, ada. Terus satu lagi Pak, untuk undang-undang bahwasanya perangkat desa itu dilarang masih ada kekeluargaan dengan kepala desa, ada nggak Pak undang-undang yang mengatur soal itu? Kalau masalah aturan itu antara perangkat desa dengan kepala desa itu saya belum tahu itu. Belum tahu. Nah, dan itu juga pada saat Edi diangkat itu hasil bukan tunjukan saya. Hasil voting dari rapat tokoh masyarakat pada saat itu. Oh gitu ya. Yang nunjuk Edi. Bukan saya. Oh iya, artinya memang waktu itu sudah dirapatkan itu hasil voting penunjukan dari tokoh masyarakat hasil rapat di balai desa pada saat itu. Pada saat itu dia dikaur. Oh, sebelumnya dikaur. Dikaur. Kaur apa waktu itu Pak? Kaur pemerintahan. Kaur pemerintahan. Iya.
Pada saat Edi menjadi kaur itu kaur apa, Pak? Kaur pemerintah. Kaur pemerintahan itu sejak tahun berapa waktu itu? Ingat nggak? Oh. Edi dari kaur pemerintahan itu nggak salah tahun 2016 atau 17. 2016, 2017-an ya. Pada Ya. masa itu Anda juga sebagai kepala desa atau belum? Iya, saya itu kepala desa. Oh, itu ketika dia menjadi kaur itu, apakah Anda tunjuk ataukah dari hasil musyawarah tokoh masyarakat lagi? Itu hasil musyawarah tokoh masyarakat. Oke. Ya, karena walaupun saya waktu saya itu kepala desa kan, saya untuk menentukan wawan itu kan saya koordinasi dengan tokoh masyarakat Mm-mm. itu. Nah, tokoh masyarakat kan mengajukan Edi Kurniawan itu sebagai kaur pemerintahan. Oke ya. Perangkat desa itu memberatkan di partai, ya otomatis diberhentikan dari perangkat desanya. Dan sebaliknya, Tapi apa yang sudah terjadi itu pelanggaran yang dia sudah lakukan selama bertahun-tahun itu kan dari 2017 dia sudah menjabat ya Sebagai kaur. sebagai kaur. kaur dan dia juga waktu itu menjadi pengurus PAN. Nah, ada nggak aturan dari pemerintah yang mengarah ke sanksi selain sanksi disiplin? Heeh. Ada ancaman hukuman lain atau memang hanya juga Kalau hal itu saya kurang mendalami itu. Nah, saya kurang mendalami itu. kalau di pasal Tapi 52, kalau yang jelas itu tidak diperbolehkan. kalau saya membaca Pak di pasal 52 ayat 1 kan, perangkat desa TNI Polri yang terlibat dalam urusan praktis politik itu kan ada ancaman 2 tahun dan denda 12 miliar kalau nggak salah atau 12 juta. 12 juta. Menurut sampai layak nggak itu diberlakukan untuk si Edi? Ya, kalau memang ya semua kan menurut dengan aturan itu. Ya, kalau memang benar-benar aturan itu di ini ya nggak apa-apa, silakan. Artinya di sini dia sudah melanggar pasal 51 dengan ancaman pasal 52 Pak, Ya. di Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ya. Ya, makanya hal seperti ini menurut dia itu apa memang itu nggak tahu dia, apa memang disengaja kan belum tahu. Halo, ya, Ji?